Beberapa waktu yang lalu pasar smartphone Indonesia digembarkan sama Xiaomi Redmi A1 nih, yang harganya tuh dibanderol dengan harga Rp1.150.000 aja. Nah, tapi beberapa waktu kemudian Samsung dengan mengejutkan merilis smartphone entry level mereka, yaitu Samsung Galaxy A04e, yang dimana kalau seandainya kita lihat spesifikasi yang dibawa sama Samsung Galaxy A04 ini tuh overall ngedestroy Xiaomi Redmi A1. Nah, di video kali ini gue bakal ngebahas lengkap tentang Samsung Galaxy A04e yang udah gue pakai kurang lebih 1 minggu terakhir. Dan di video kali ini gue bakal bahas juga nih, kira-kira worth it gak sih buat beli si Samsung Galaxy A04e ini? So, buat kalian yang penasaran sama video reviewnya, yuk tanpa basa-basi langsung aja kita mulai reviewnya. Check this out. Alright guys, pertama-tama mungkin kita bakal start dulu ya dari hal yang paling basic dulu, yaitu tentang desain Samsung Galaxy A04e ini. Nah, kalau seandainya kita udah ngebahas tentang desain, tentu aja itu tuh balik lagi ke selera masing-masing ya. Kalau menurut gue pribadi sih, desain dari Samsung Galaxy A04e ini tuh kelihatan lebih menarik ketimbang Redmi A1. Karena kalau seandainya kita lihat desain dari Samsung Galaxy A04e, menurut gua desain dari HP ini tuh kelihatan minimalis gitu, dan nggak kelihatan kalau HP ini tuh adalah handphone entry level. Desain bodinya ini tuh pakai bahan dasar plastik di seluruh bodinya. Tapi meskipun HP ini tuh pakai bahan dasar plastik, gua ngerasa HP ini tuh punya build quality khas Samsung yang berasa solid banget. Tombol-tombolnya ini tuh berasa clicky, dan yang paling penting HP ini tuh juga udah dibekali dengan USB Type-C nih. Dan ini tuh gak dimilikin sama Xiaomi Redmi A1. Tentu aja USB Type-C itu bakal mempermudah banget, terutama buat kita yang punya tipe satu colokan aja. Jadinya menurut gua dengan lubang port USB Type-C ini tuh adalah sebuah kemenangan besar nih bagi Samsung Galaxy A04e kalau saat dibandingin sama Redmi A1. Nah, lanjut ke bagian depan, HP ini tuh masih pakai desain layar Infinity V yang punya dagu cukup tebal. Namun meskipun begitu, gue cukup salut nih sama kualitas layarnya yang menurut gue tuh masih kelihatan cakep banget. Tapi sebelumnya kita bakal intip dulu spek layar yang dibawa oleh Samsung Galaxy A04e ini. Dimana kalau seandainya kita lihat secara spesifikasi, HP ini tuh bisa dibilang standar ya. Layarnya ini tuh 6,5 inch dan pakai panel PLS LCD. Dan untuk resolusinya, HP ini tuh pakai resolusi HD Plus dan punya refresh rate yang cuma 60Hz aja. Namun meskipun begitu, gue cukup salut sama kualitas layar HP ini yang gak kelihatan distorsi meskipun dilihat dari berbagai sisi. Dan ini tuh biasanya bakal berguna banget nih, terutama kalau seandainya HP ini dipakai sama anak-anak, yang dimana seperti kita tahu anak-anak tuh suka nonton bareng-bareng. Jadinya dilihat dari sisi manapun, HP ini tuh masih kelihatan lumayan jelas. Secara kualitas bisa dibilang HP ini juga masih cukup tajam dari kualitas layarnya. Dan untuk speakernya pun meskipun pakai mono, tapi at least masih cukup banget lah. Speakernya ini tuh menurut gua bukan speaker yang jelek-jelek amat. Nah, lanjut satu berikutnya yang bikin HP ini tuh jauh lebih unggul ketimbang Redmi A1, yaitu dari sektor dapur pacunya. Dimana secara spesifikasi HP itu dibekali dengan chipset Helio P35 nih, yang dimana ini tuh jauh lebih unggul ketimbang Helio A22 yang ada di Redmi A1. Kalau seandainya Redmi A1 tuh masih pakai quad-core, di HP itu udah pakai setup octa-core, dan jenis core yang dipakai pun juga sama nih, yaitu Cortex A53. Untuk varian RAM sendiri, HP itu lebih tinggi ketimbang Redmi A1 untuk basicnya, yaitu di 3/32GB. Dan storage-nya ini pun juga masih bisa di-expand nih dengan dukungan slot kartu microSD. Untuk software sendiri, HP ini tuh pakai One UI 4.1 core dengan basis Android 12. Tapi overall gue patut acungi 2 jempol nih buat One UI Core 4.1 yang berasa smooth banget. Overall gue pakai softwarenya ini tuh hampir nggak ada beda sama One UI versi biasa. Dan experience-nya pun so far masih berasa sama aja gitu, sama Samsung Galaxy A series yang nggak pakai One UI Core. Poin plusnya pun HP ini juga masih kompatibel sama beberapa wearable device yang gue punya saat ini. Dimana mungkin secara harganya HP ini tuh di bawah Galaxy Buds 2 gua sama Galaxy Watch 5. Tapi meskipun gitu HP ini tuh masih kompatibel banget nih sama barang-barang ekosistem Samsung gua yang gue punya sekarang ini. Jadinya secara experience gue itu puas banget sama experience Samsung Galaxy A04e ini. Dan untuk ngelibas kegiatan sehari-hari pun gue ngerasa HP ini pun juga masih cukup powerful nih. Jadinya overall ini adalah HP yang cocok banget buat orang tua ataupun anak-anak. Even untuk di pagi gaming, gue ngerasa HP ini tuh juga masih cukup nih untuk menjalankan game-game ringan yang ada di Play Store untuk saat ini.
Kalau untuk game berat seperti COD Mobile atau Genshin Impact, gue saranin lupain aja. Karena menurut gue chipset di HP ini tuh pastinya bakal keteteran nih untuk libas game-game berat seperti COD Mobile ataupun bahkan Genshin Impact. Nah, lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas tentang baterai dari si Samsung Galaxy A04e. HP ini tuh dibekali dengan baterai 5000 mAh ya, yang secara ukuran ini tuh overall udah cukup banget untuk aktivitas teman-teman satu harian penuh. Overall gue udah pakai HP ini sebagai secondary phone gue dan HP ini tuh even bisa sampai bertahan 2 hari. Dan untuk SOT-nya pun HP ini juga udah cukup bagus nih, yaitu bisa bertahan hingga 5-7 jam nih untuk pemakaian gue yang sering banget dipakai untuk kebutuhan nonton. Mungkin HP itu bakal cocok banget buat teman-teman yang berprofesi sebagai ojek online ataupun untuk profesi lain yang butuh baterai gede. Karena overall untuk pemakaian satu hari, teman-teman tuh nggak perlu ragu lah sama performa baterai yang dibawa sama Samsung Galaxy A04e ini. Teman-teman cuma perlu ragu aja sama sektor chargingnya yang menurut gua tuh nggak gitu ngebut. Yang sayangnya tuh daya maksimalnya HP ini tuh cuma bisa sampai 7,5 watt aja nih. Di sini gua udah pakai charger third party pun HP ini tuh daya masuk cuma 6-7 watt aja. Jadinya overall charger bawaan yang dibawa sama Samsung Galaxy A04e ini tuh overall udah cukup banget. Jadinya teman-teman tuh nggak perlu pakai lagi charger lain yang punya daya lebih ngebut. Lanjut ke sektor berikutnya yaitu ngebahas tentang kamera si Samsung Galaxy A04e. Secara setup mungkin ini bisa dibilang entry level banget ya. HP itu dibekali dengan kamera utama 13 megapiksel plus kamera gimmick 2 megapiksel untuk depth sensor. Sedangkan untuk kamera depannya, HP ini tuh dibekali dengan kamera depan sebesar 5 megapiksel aja. Well, mungkin tuh ekspektasi teman-teman bakal rendah banget ya sama kamera HP ini. Tapi jujur, gue cukup salut sama hasil fotonya karena HP ini tuh menurut gue punya hasil foto yang cukup bagus untuk kondisi siang hari. Hasil foto ini tuh menurut gue udah cukup detail dan juga punya HDR yang udah lumayan. Meskipun memang kalau saya kita bandingin sama HP-HP lain yang ada di harga 2 jutaan, hasil fotonya tuh udah jomplang banget. Untuk kamera depannya pun menurut gue HP ini juga biasa-biasa aja. Cuman catatan gue ya paling untuk night mode aja sih. Hasil fotonya tuh kurang begitu bagus karena HP ini tuh nggak dibekali dengan fitur night mode. Lalu kalau ngomongin soal sektor videografinya, karena HP ini adalah entry level, jadinya cuma bisa record sampai 1080p 30fps, dan stabilisasinya pun juga kurang gitu bagus nih. Jadinya untuk rekam video, HP ini tuh tentu aja bakal gempa banget. Oke guys, jadi sekarang ini gue lagi nyobain perekaman kamera handphone entry level. Jadi kalau hasilnya agak maklum ya mohon maklum lah ya. Oke, jadi kali ini gue lagi nyobain perekaman kamera depannya Samsung Galaxy A04e. Dan ini resolusinya 1080p 30fps ya. Kira-kira menurut teman-teman gimana? Buat stabilisasinya sama untuk audionya. Hasilnya sih menurut gue udah ketebak sih. Jadi ya we'll see lah. Thank you. Nah, lanjut satu terakhir yaitu ngebahas yang paling penting yaitu tentang harga dan juga kesimpulannya. Untuk harganya sendiri, Samsung Galaxy A04e ini tuh secara harganya bisa dibilang tuh lebih mahal ya kalau seandainya kita bandingin sama Redmi A1. Kalau Redmi A1 dibanderol dengan harga Rp1.150.000, Samsung Galaxy A04e ini tuh dibanderol dengan harga Rp1.299.000. Tapi dengan harga tersebut gue ngerasa Samsung Galaxy A04e ini tuh jauh lebih worth it karena HP ini tuh pakai chipset yang lebih kenceng. Dan tentu aja One UI jadi sebuah keunggulan mutlak ya secara experience-nya ketimbang Xiaomi Redmi A1. Nah, tentu aja semua yang barusan gue bilang itu adalah review gue pribadi. Tapi kalau menurut teman-teman gimana nih? Lebih prefer Xiaomi Redmi A1 atau Samsung Galaxy A04e? Teman-teman bisa tulis ya di kolom komentar gimana pendapat teman-teman. So, palingan segitu dulu aja video gue mengenai review dari Samsung Galaxy A04e. Overall, HP ini adalah HP yang cocok banget nih buat orang tua ataupun anak-anak atau buat teman-teman yang pengen beli HP ini sebagai handphone kedua. Lalu buat teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa langsung aja untuk subscribe dan juga like video ini. Dan kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.